Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-16, topologi routing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada bab yang ke-16 yaitu routing topologi, untuk video yang pertama di sini kita akan belajar untuk mengkonfigurasi routing ya teman-teman. Nah, jadi pada defaultnya nanti semua virtual mesin ini itu tidak dapat berkomunikasi ya teman-teman. Yang hanya dapat berkomunikasi itu router Debian dengan host OS kita. Tetapi dengan adanya routing ini, kita akan membuat semua virtual mesin ini dapat berkomunikasi teman-teman. Nah, jika kita belum konfigurasi routing, klien dengan server itu tidak akan dapat berkomunikasi karena IP-nya itu berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba ping dari klien ke server dulu ya, teman-teman. Yang IP-nya 10.10.10.2. Ini pastinya tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi ini stuck seperti ini ya teman-teman, destination host unreachable. Jadi artinya tidak terhubung. Nah, di sini kita akan coba dari server 1 ke server 2. Itu pasti bisa teman-teman karena memiliki network ID yang sama. Di sini kita akan coba saja langsung ping dari server 1 ke server 2 yaitu IP-nya 10.10.10.3 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini untuk server 1 ke server 2 itu pastinya bisa karena network ID-nya itu sama. Nah, di sini gimana sih caranya agar semua virtual mesin itu dapat berkomunikasi walaupun IP-nya itu berbeda-beda? Nah, di sini kita akan gunakan dengan cara routing ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka routernya, masukkan perintah yaitu nano/etc/sysctl.conf ya, teman-teman. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Nah, lalu di sini terdapat net IPv4 IPv forward ya teman-teman. Di sini kita bisa hilangkan pagarnya. Nah, kenapa sih dihilangkan pagarnya? Karena ketika masih diberi pagar itu artinya masih komentar ya teman-teman. Jadi belum aktif. Cara mengaktifkannya yaitu kalian dapat menghapus tanda pagarnya. Di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah sysctl -p. Nah, di sini untuk mengeceknya ini artinya IP forward kita itu sudah aktif ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba lagi ping. Oke, teman-teman, ini sudah bisa ya, teman-teman. Artinya routingnya itu sudah berjalan. Semua virtual mesinnya sudah dapat berkomunikasi satu sama lain. Sekarang gantian ya, teman-teman. Kita akan ping dari server 1 ke kliennya. Ping 172.16.1.2 untuk IP kliennya. Oke teman-teman, ini juga sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video yang kedua yaitu di sini kita akan coba untuk meng-share internet connection ya teman-teman pada virtual mesin kita. Jadi teman-teman, pada defaultnya router Debian itu hanya dapat berkomunikasi dengan host OS ya teman-teman, tidak dapat mendapatkan internet. Yang hanya mendapatkan internet itu hanya host OS teman-teman. Karena yang hanya dapat menggunakan internet itu host OS kita. Karena di sini router Debian itu menggunakan host only adapter ya teman-teman. Jika ingin menggunakan atau mendapatkan internet itu menggunakan mode NAT. Tetapi di sini kita akan coba untuk menggunakan host only adapter tetapi dapat menggunakan atau mendapatkan internet. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya teman-teman. Nah, di sini router Debian-nya kita bisa cek di setting. Kita pilih network. Nah, di sini kita menggunakan host only adapter teman-teman. Jika ingin mendapatkan internet, kita harus merubahnya dulu ke mode NAT ya teman-teman. Tetapi di sini kita akan coba untuk host only adapter menggunakan sharing teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping 88 ya teman-teman untuk routernya. Kita bisa ping 88. Nah, di sini pasti stuck ya teman-teman, tidak mau berjalan. Itu artinya tidak terhubung dengan internet. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan ke control panel. Nah, di sini kita akan coba sharing internet yang telah kita hubungkan ya teman-teman dengan host OS. Di sini saya sudah terhubung dengan WiFi saya.
Di sini kita akan coba sharing, kita klik, lalu kita pilih properties. Lalu di sini kita akan klik sharing. Nah, di sini kita bisa allow. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kalian akan sharing kemana. Karena di sini saya akan sharing ke VirtualBox host only network yang pagar 2. Di sini kita bisa klik, lalu kita bisa klik OK. Nah, nanti defaultnya itu IP pada VirtualBox host only akan berubah ya teman-teman, menjadi 192.168.137.1. Di sini kita bisa yes. Lalu di sini kita bisa close. Lalu di sini kita akan ubah IP pada router Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ubah IP-nya yang ini sama dengan yang di kontrol panel ya teman-teman. 192.168.137.10 ya teman-teman, untuk IP dari virtual machine-nya. Nah, di sini untuk gateway itu sama dengan yang di kontrol panel ya teman-teman. 192.168.137.1. Di sini kita bisa Ctrl X lalu Y, lalu enter. Lalu di sini kita bisa sistem CTL restart networking. Di sini kita bisa if up and post 3-nya yang interface untuk virtual machine-nya yang terhubung dengan host only. Nah, di sini kita akan coba ping ke gateway-nya ya, teman-teman. 192.168.137.1. Oke, teman-teman. Jadi, untuk ping ke gateway-nya ini sudah berhasil. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan coba ping ke 88 ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil. Artinya router kita itu sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video yang ketiga di sini kita akan mencoba untuk belajar cara mengkonfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, jadi NAT itu Network Address Translation digunakan untuk menerjemahkan dari IP public ke IP privat atau sebaliknya ya teman-teman. Jadi IP privat ke IP public. Nah, jadi di sini kita akan menerjemahkan IP client dan IP pada server-server kita ya, teman-teman, dari IP privat ke IP public. Jadi di sini yang digunakan sebagai IP public adalah yang ini ya, teman-teman, 192.168.137.0. Nah, jadi nanti IP public yang 192.168.137.0 itu akan dijadikan IP public yang nantinya klien dan server itu dapat atau mendapatkan akses internet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa cek dulu ya teman-teman apakah sudah terhubung. Oke, routernya itu sudah terhubung dengan internet. Nah, bagaimana sih caranya agar klien dan server itu juga terhubung internet? Nah, di sini kita bisa cek di kliennya ping 88 apakah bisa? Ini pasti tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu pasti tidak bisa. Ini akan stuck di situ ya teman-teman, tidak jalan atau TTL. Nah, caranya di sini routernya itu kita akan kasih komen seperti ini teman-teman. Atau kita akan kasih perintah yaitu iptables min t nat min a besar post routing min o. Kita menggunakan interface npost 3. Lalu di sini min c. Lalu kita kasih masquerade. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini komen not found ya teman-teman karena kita belum menginstal iptables-nya. Di sini kita bisa ketikkan perintah sudo apt get install iptables ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa Y untuk menyetujui ya teman-teman. Nah, di sini terdapat Debian GNU untuk CD-ROM-nya karena belum diaktifkan. Teman-teman bisa klik tanda yang CD seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik kanan. Kalian centang yang berarti Debian ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa enter. Nah, oke, setelah itu kita bisa masukkan perintah iptables yang tadi ya, teman-teman. Kita bisa clear terlebih dahulu. Kita bisa enter. Oke, ini sudah bisa perintah iptables-nya. Lalu di sini kita akan coba cek di kliennya teman-teman. Apakah sudah bisa ping 88? Oke teman-teman, jadi untuk
lain ini sudah bisa ping 88. Kita akan cek juga untuk servernya. Ping 888. Oke teman-teman, untuk servernya juga sudah bisa ya. Di sini kita akan coba untuk server 2-nya. Ping 888. Oke teman-teman, jadi ini semua untuk virtual mesinnya itu sudah mendapatkan akses internet semua. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan konfigurasi NAT permanen part 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan konfigurasi NAT permanen ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita sudah konfigurasi NAT yang tables ya teman-teman. Tetapi di sini ketika teman-teman mematikan virtual mesinnya, pasti teman-teman akan konfigurasi ulang. Nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman. Kita bisa cek untuk ping 88 apakah masih bisa. Nah, di sini ping 88-nya masih bisa teman-teman. Tetapi jika teman-teman mematikan virtual mesinnya, pasti teman-teman tidak bisa ping 88. Pasti teman-teman harus mengkonfigurasi if tables yang pada awal ya teman-teman, jadi konfigurasi ulang. Nah, di sini kita akan belajar agar jika nantinya semua virtual mesin ini kita matikan, itu tidak perlu menggunakan atau tidak perlu melakukan konfigurasi if tables lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu jadi perintahnya seperti ini ya teman-teman, if table strip save lalu tanda lebih dari /etc/if table /rules v4. Sini kita bisa enter. Jadi teman-teman, jika teman-teman belum membuat direktorinya, teman-teman dapat menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, jadi kita bisa langsung saja. Nah, di sini kita bisa cat ya teman-teman, kita bisa cek. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah terbuat ya teman-teman. Artinya ini sudah permanen. Tapi di sini untuk part 2-nya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, oke teman-teman, untuk video yang selanjutnya di sini akan mengkonfigurasi NAT permanen part 2 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika NAT itu dipermanen, maka teman-teman ketika mengaktifkan kembali virtual mesin teman-teman, itu teman-teman tidak usah mengkonfigurasi ulang IP tables-nya ya teman-teman. Jadi dengan adanya NAT permanen ini, routingnya tetap akan berjalan dan akan tetap mendapatkan internet walaupun virtual mesin teman-teman itu sudah dimatikan dan di running kembali. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan permanen part 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ke router Debian-nya. Lalu di sini kita bisa ke nano/etc/apt sources list ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan menghilangkan tanda pagar ini. Ini dua-duanya ya teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti repository ini itu tidak menjadi komen lagi. Nah, jika teman-teman belum melakukan atau mendapatkan repository seperti ini, teman-teman dapat melakukan atau mengetik sendiri ya teman-teman. Di sini saya sudah ada. Di sini kita bisa Ctrl X saja lalu Y, lalu kita enter. Nah, setelah itu di sini kita bisa apt update ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi NAT secara permanen, itu kita menyimpan konfigurasinya itu di direktori itables/rules.v4 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menyimpan konfigurasinya di sebuah software. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah selesai untuk update-nya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah melakukan install itables persistent ya teman-teman. Jadi teman-teman jika belum menginstalnya pasti terdapat persetujuan dan proses instalasinya. Nah, teman-teman tinggal mengikuti saja cara-caranya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk video yang ke-6 di sini kita akan memfixkan IP address Debian router dan servernya ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika sebelumnya kita sudah memberikan IP ini, nah disitu kan ketika kita konfigurasi itu masih menggunakan if up ya teman-teman. Di sini kita akan membenarkannya. Jadi teman-teman, jika teman-teman mematikan virtual mesinnya lalu merunning kembali, teman-teman tidak usah melakukan if up lagi. Di sini kita langsung saja ke router Debian-nya.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa pergi ke nano/etc/network/interface ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini untuk allow loopback itu kita ubah menjadi auto ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk interface yang npost 8 juga sama, auto npost 8. Yang npost 9 juga sama, auto npost 9. Setelah itu di sini kita bisa exit, lalu yes, lalu enter. Nah, setelah itu di sini kita bisa system.ctl restart networking ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa cek IP-nya. Nah, itu kan langsung muncul ya teman-teman IP-nya. Tidak usah menggunakan perintah if up lagi. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada server satunya. Kita masuk ke perintah nano ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti menjadi auto ya teman-teman. Lalu system.ctl restart networking. Lalu IPA. Oke teman-teman, ini sudah ada. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi nanti jika virtual mesinnya itu dimatikan, nah di running lagi, teman-teman tidak usah melakukan if up lagi karena sudah auto ya teman-teman. Jadi IP-nya itu langsung muncul. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasi resolver ya teman-teman untuk video yang terakhir. Nah, jadi kita akan memastikan semua virtual mesin ini sudah mendapatkan internet atau belum. Di sini kita akan coba ya teman-teman. Nah, di server 1 di sini kita akan coba ping 88. Oke teman-teman, ini sudah bisa. Nah, lalu di sini kita akan coba ping google.com ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini temporary failure in name resolution. Itu artinya jika teman-teman memiliki virtual mesin bisa melakukan ping ke 888 tetapi tidak bisa ping Google, itu artinya virtual mesin kalian belum dapat atau belum mendapatkan akses internet ya teman-teman. Jadi agar dapat melakukan ping ke google.com, teman-teman dapat masukkan perintah seperti ini. nano/etc/resolve.conf ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masukkan IP Google-nya teman-teman. Di sini kita bisa klikkan name server 8.8.8, lalu kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, di sini kita bisa cek ya ping Google. Oke teman-teman, jadi di sini ping Google itu sudah bisa karena di sini kita sudah konfigurasi resolve ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek di servernya juga yang server 2. Nah, di sini ketika kita ping Google juga tidak bisa ya, teman-teman. Di sini kita bisa nano/etc/resolve.conf. Lalu di sini kita bisa tambahkan IP dari Google-nya, name server 8.8.8. Ini tidak 8.8.8 terus ya teman-teman, bisa 8.8.4.4. Jadi IP dari Google itu banyak. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri teman-teman. Nah, di sini untuk name server 127 di sini kita kasih pagar saja ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu di sini kita akan coba ping Google. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk kliennya. Nah, di sini kita bisa coba ping Google terlebih dahulu. Nah, di sini temporary failure in name resolution. Nah, di sini kita akan coba nano ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi resolve. Seperti tadi, name server yang 127 di sini kita bisa kasih pagar. Lalu di sini kita tambahkan IP dari Google-nya. Name server 8.8.8 lalu Ctrl X Y lalu kita enter.
Nah, di sini kita coba ping Google ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah bisa. Lalu di sini kita akan coba ke Firefox karena di sini kliennya menggunakan Ubuntu desktop ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ketika kita membuka Firefox itu sudah bisa ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.